Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Mari kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Dano. Semoga tausiah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan agama kita semua, dan juga bisa bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Silakan disimak isi tausiahnya, semoga berkah dan bermanfaat. Silakan ditonton, didengarkan, monggo. Ya, memang kalau dilihat dari sisi medisnya, rekam medisnya itu kan ada kanker di rahim. Berarti memang itu menurut dokter biasanya rata-rata akan sulit punya momongan. Ini menurut dokter. Nah, cuma yang harus kita ketahui adalah kanker itu awalnya dari mana? Itu yang belum pernah ketemu. Nah, hari ini mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi kita semua ya. Menjadi ilmu. Kanker itu dari mana? Kalau kanker ini di rahim, ini hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini adalah kejengkelan atau kemarahan Mbak Dewi kepada ayah, atau Mbak Dewi sama suami. Hanya dua itu aja. Kemarahan atau kejengkelan. Atau kecewa yang mendalam. Atau kecewa yang mendalam. Ya, kecewa mendalam kan wujudnya nanti ada kemarahan ke depan. Jadi kemarahan yang mendalam. Tapi kalau ini bisa sembuh biasanya larinya kalau itu ada salah ke orang tua, kansnya kemarahannya itu nggak begitu besar. Apa namanya ya, frekuensi kemarahan Mbak Dewi ke orang tua nggak besar. Tetapi kalau ini ke suami, rata-rata biasanya kalau ke suami ini insya Allah masih bisa sembuh. Insya Allah masih bisa sembuh. Tinggal frekuensinya, kalau kemarahannya itu hanya insidentil, 1 bulan sekali marah, kuat sih, tapi nanti 1 bulan sekali marah lagi, kuat, atau marahnya itu disimpan, itu sama, kuat, tapi per 1 bulan, umpamanya, ini kita menganggap seperti itu. Itu bisa terkena kanker di rahim, bisa, tetapi insya Allah itu tidak menjadikan stadiumnya tinggi, biasanya seperti itu. Nah, pertanyaan saya kan sebelum kita menginjak pada persoalan amanah Allah yang berupa momongan ini kan saya mau tanya nih, ya dulu yang sering jengkel itu sama siapa? Loh, kok nanya aku? Kan itu pribadi. Iya, yang tahu kan ini. Iya, mungkin sama ayah mungkin ya. Yang ini siapa? Ayah. Oh, ayah. Kecewa ya. sama ayah. Kecewa sama ayah. Ya itu. Iya nggak sih? Iya. Iya, Ya, ini kan saksi. Iya betul Pak. Saya waktu itu pernah lah suatu saat ayah saya membuat sebuah keputusan yang mengagetkan kami sekeluarga, sehingga akhirnya kami anak-anaknya sempat kecewa. Dan saya pernah mendengar statement dari Dewi bahwa dia sempat yang sangat putus asa, katanya ngapain aku sekolah, nggak perlu sekolah, orang ayahku kayak gitu. Saya pernah, dia pernah seperti itu, sampai keluar kata-kata itu. Saya bilang, biarkan ayah dengan jalan hidupnya, kita juga punya jalan sendiri. Insya Allah ayah itu tidak akan ada bekas ayah. Kita tetap harus mendoakan ayah kita, bagaimanapun ayah, kalau tidak ada ayah tidak ada kita. Lalu ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu, sekarang justru ayah saya sangat baik, sayang banget. Malah ini yang paling disayang nih Pak Ustadz, mesra banget kalau SMS ke Dewi, Duk Cahayu sayangku, gitu-gitu Pak Ustadz. Kalau ke saya, Duk Cahayu tempe gembuk rapayu, gitu Pak. Kalau saya jarang panggil Cahayu, gitu. Ya, itu perjalanan. Memang seperti itu. Makanya sudah sangat jelas sekali bahwa kejengkelan yang kuat tapi insidentil ke orang tua itu ya alhamdulillah insidentil. Maksudnya nggak tiap hari, betul. Iya, karena berpisah kita. Iya. Tinggalnya kita merantau waktu itu. Oh gitu. Iya. Setelah kejadian kami sempat kecewa, lalu ya kita saya sekolah merantau. Sampai SMP di Madiun, lalu SMA-nya saya di pesantren di Solo. Gitu. Ya memang salah satunya adalah yang kita ketahui bahwa kejengkelan rahim itu hanya cuma hubungannya dengan dua persoalan laki-laki, yang satu ayah, yang satu suami. Hanya itu aja ya. Kalau rahim. Kalau sama ibu biasanya posisinya di ovarium.
Ya, kalau di saluran sel telurnya biasanya rata-rata suami, rata-rata loh ya. Jadi hanya itu aja, letaknya sakitnya, di situ bisa ketahuan salahnya sama siapa. Ini kayaknya makin seru nih pembicaranya, tapi kita terbatas. Akan ada yang mau lewat dulu Pak Ustadz. Kita sambung lagi nanti ya. Baik pemirsa, kami ingatkan untuk Anda yang ingin konsultasi maupun curhat, silakan email ke bengkel.akhlak@yahoo.com atau WhatsApp 081932126205. Dan kami tetap akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Bengkel masih tetap di Bengkel Akhlak bersama saya Ratna Listi, Ustadz Danu, Rika KDI dan juga Dewi Nur Cahyani. Kembali saya ingatkan untuk Anda yang ingin konsultasi maupun curhat bisa ke email bengkel.akhlak@yahoo.com atau WhatsApp 081932126205. Ya, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Berarti tadi kalau Dewi itu sudah betul ya yang dilakukan ya? Ya, waktu itu karena saya sering nonton Ustadz, jadi saya belajar dari situ juga. Kita kan sempat pulang ke Madiun dulu minta maaf sama Umi sama ya. Bapak. Nah, ya itu yang bikin Terus sembuhnya saya ini. berdoa juga. Iya. Ingat doa yang Ustadz ajarkan, ya Allah apabila sakit ini karena dosa-dosa saya, maka Iya ini ampuni ya. benar. Saya selalu berdoa begitu. Yang menyembuhkan itu malah yang ini kalau saya Jadi curiganya. Dia sendiri. Doanya sendiri. Karena itulah yang diterima oleh Allah Ta'ala salah satunya. Kenapa? Ini kan belum pernah ketemu sama saya nih. Tapi Mbak Dewi sudah paham bahwa ini kali salah saya ya. Paham kemudian mencoba melantunkan doa tersebut. Nah, malah sembuhnya bukan dari dokternya kalau saya yakin. Dokter itu perantara mungkin kan. Kalau dokter itu kan karena ikhtiar aja kalau. Karena pada waktu itu terakhir sama dokter itu. Coba kalau teman-teman yang lain kemana coba? Nggak ke dokter itu, nggak ke ini, nggak ke itu, malah ke rumah sakit yang hebat-hebat. Yang kemonya hebat-hebat. Sembuh nggak kira-kira? Enggak. Yang bisa menyembuhkan satu, Allah Ta'ala. Cara Allah menyembuhkan kita gimana? Ya kita harus urut. Ilal ladina tabu wa aslahu wa bayanu faulaika tubu alaihim. Apa artinya? Ilal ladina tabu artinya adalah mereka yang telah taubat. Mbak Dewi taubat, paham, meminta maaf sama ayah. Beliau sudah taubat, Allah melihat, oh ini serius.